Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin. Saya sebagai pendidik guru sekolah dasar negeri pada Asih, Kecamatan Paseh. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah buku cerita yang berjudul Putra Sang Fajar dan sekaligus menjadi Bapak Sang Proklamator. Penerbit Aneka Ilmu, pengarang Nur Hasan. Ketebalan buku ini ada berjumlah 210 halaman. Alasan mengapa saya mempresentasikan cerita buku ini, karena buku ini sangat bermanfaat dan sangat termotivasi kepada diri saya, sebab di dalam buku ini banyak sekali sejarah-sejarah tentang bagaimana biografi Bapak seorang proklamator sejak kecil hingga sebagai menjadi Bapak proklamator. Oleh karena itu, dari isi bacaan buku ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana awalnya Bapak seorang proklamator ini. Dia sejak kecil udah lahir yang bernama Kusno Sosro Diharjo. Tetapi di Jawa, karena dia sering sakit-sakitan, yang akhirnya Kusno ini digantilah jadi nama Soekarno. Beliau sejak kecil udah kelihatan seorang yang sangat berani dan sangat aktif. Setelah dewasa, beliau 14 tahun, dia sangat aktif dan mereka pun bisa bergaul dengan para tokoh-tokoh yang sudah senior. Yang pada akhirnya Soekarno ini bergabunglah dengan para tokoh-tokoh politik seperti Indonesia Partai, PNI, dan yang lainnya. Yang akhirnya beliau menjadilah seorang yang gagah berani. Dia sampai pernah sekolah di ITB. Dan dia itu salah satu pemuda yang berani membela daerahnya, dan dia juga sangat berani melawan kepada penjajahan Belanda. Ya, akhirnya beliau juga pernah sampai ditahan beberapa kali. Dan terkenalnya dia, Soekarno ini, dialah yang membawakan sebuah judul Indonesia Menggugat, yang sampai sekarang cerita itu dia suka dibaca oleh hampir semua orang. Secara singkat, dia di pemerintahannya ialah pernah menjadi anggota BPUPKI, atau kalau dalam bahasa Jepang Dokoretsu Junbi Chosakai. Nah, di sanalah Bapak Soekarno ini dia belum menjadi sebagai ketua, tetapi dia menjadi anggota. Apakah itu BPUPKI? BPUPKI itu salah satu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam hal itu waktu sedang dijajah oleh Jepang. Jepang akan memberikan kemerdekaan dengan syarat, yaitu menunggu dulu hasil kerjasama atau musyawarah antara anggota-anggota BPUPKI. Tetapi ada beberapa pemuda seperti Syahrir dan yang lainnya, dia mendengar bahwa Jepang sudah hancur kekuatannya, yaitu tanggal 6 dan tanggal 9, yaitu ada di Nagasaki dan Hiroshima, hancurlah kekuatan Jepang. Syahrir dan kawan-kawan dia mendatangi para tokoh BPUPKI bahwa segeralah kita memerdekakan sendiri, bahwa Jepang sudah tidak ada kekuatannya. Tetapi BPUPKI sudah berjanji dari Jepang bahwa kita harus membentuk dulu, yaitu PPKI. Nah, dalam PPKI disinilah Soekarno menjadilah ketua PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepang yaitu Dokoretsu Junbi Inkai. Nah, di sanalah Soekarno didesak oleh para pemuda bahwa kita harus segera mengungkapkan atau
memerdekakan sendiri. Tetapi Soekarno dengan gagahnya dan keberaniannya, dia tidak mau tergesa-gesa, dia tidak mau mengkhianati perjanjian oleh Jepang. Karena perjanjiannya, kita bentuk dulu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI, kita tunggu hasil dari Jepang. Karena desakan para pemuda, akhirnya Soekarno dan para pemuda dan yang lainnya bersikeras dan sampai bertengkar, sampai Soekarno mengeluarkan kata-kata, kalau berani pengalah kepala saya, kan saya tidak mau. Yang akhirnya keluarlah kata-kata dari para pemuda, kalau Bapak tidak mau memerdekakan atau mengeluarkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, saya akan mencek Bapak. Yang akhirnya Soekarno dan kawan-kawan diculiklah oleh para pemuda tersebut. Padahal dari kata menculik itu bukan menculik, tetapi pemuda ini ingin menyelamatkan Soekarno dari orang-orang Jepang atau tidak mau terhasut ke bawah oleh orang Jepang. Karena Soekarno inilah diculiklah malam-malam ke Rengas Dengklok dan kawan-kawannya. Nah, di sanalah Soekarno barulah bekerja sama lagi bersama teman-teman dan pemuda yang lainnya, dipaksa harus siap-siap dekatnya. Tapi dalam persamaan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Yang akhirnya Soekarno siaplah dan Bung Hatta yang akan memproklamatorkan atau memenang atau yang akhirnya Soekarno siap dan membentuklah siapa saja panitia, siapa saja yang membuat bendera, siapa saja yang mengetik, siapa saja yang nanti akan memproklamasikan kata-kata ini tentang proklamator Indonesia. Nah, di sanalah pas hari Jumat jam 10 tanggal 17 bulan Agustus 1945 dipaksalah Soekarno yang akan membacakan isi proklamasi kemerdekaan. Nah, di sanalah Bapak Soekarno memberanikan diri di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dia siap memproklamasikan isi proklamasi bahwa kemerdekaan itu bukan pemberian dari orang Jepang, tapi susah payah jerih payah bangsa kita sendiri. Nah, di sanalah dia menjadi seorang bapak proklamator pertama yang sangat berani. Nah, oleh karena itu pas tanggal 18 Agustus 1945 barulah Soekarno disuruh menjadi seorang bapak presiden atas keberaniannya dia sendiri. Nah, dari cerita ini alhamdulillah saya hikmahnya bisa menjadi tahu sejarah-sejarah asal muasal Bapak sang proklamator, yang awalnya dia sang putra pajar dan proklamator. Sampai sekarang sejarah masih ingat Bapak Soekarno pernah bilang, jas merah, janganlah melupakan sejarah. Nah, itulah hikmah dari buku bacaan tersebut. Mungkin cuma segitu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.